Berarti kalau ada orang lagi jalan malam itu orang lagi Isra. Ya bener po. Anak muda tengah malam jang lancong ke rumah ceweknya, berarti itu anak muda lagi Empok berantem sama laki tengah malam gembol pakaian kabur dari rumah, berarti empok lagi. Tetangga nanya, cing lu mau kemana? Gue mau Isra. Jadi perjalanan yang sangat jauh di waktu malam ditempuh dengan waktu yang singkat. Kenapa? Karena Isra Mi'raj ini maunya Allah, bukan maunya Nabi. Jadi kalau Allah yang mau, kagak ada yang bisa halangin bang. Ayatnya udah jelas, subhanalladzi asra, maha suci Allah yang telah menjalankan. Allah yang jalanin, Nabi yang dijalanin. Kalau Allah yang jalanin gampang. Kenapa? Karena Isra Mi'raj nggak bisa diukur pakai otak. Otak kita kekecilan bang buat nerima peristiwa sebesar Isra Mi'raj. Kalau ukuran otak nggak nyambung, mana buktinya? Masjidil Haram ada di kota Makkah, Masjidil Aqsa di Palestina. Kalau jalan normal aja nih, naik onta 3 bulan baru nyampe. Naik onta 3 bulan po baru nyampe. Naik onta 3 bulan baru nyampe. Naik onta 3 bulan. Nyaut apa? Naik onta 3 bulan. Itu pun ontanya udah onta VIP. Tuh. Tapi kalau ukuran otak nggak nyambung. Ukurannya iman, karena Isra Mi'raj Allah yang mau, bukan Rasulullah yang mau. Kalau ukuran otak mah nggak nyambung bang. Nih kita ngomong otak-otak nih, ngomong otak nih po nih. Nih ngomong otak nih ya nih bang nih. Nah, ini bocah nih banyak nih depan ini pasukan bodrek sini. Ya kalau gede kan namanya bodrek. Ini bocah bodrek sini. Ini anak-anak nih pasti ada emak ada bapaknya nih. Ada kan? Ada emak bapak sebab anak akibat. Ada emak ada bapak jadilah anak kalau kata otak. Tapi kalau kata iman enggak begitu. Mana buktinya? Nabi Adam, ayo periksa. Bapaknya enggak ada, emaknya enggak ada. Allah mau hidup Nabi Adam. Allah yang mau. Siapa lagi? Nabi Isa, bapaknya enggak ada, tapi emaknya ada. Allah mau hidup Nabi Isa. Kenapa Siti Maryam bisa hamil padahal nggak punya suami? Itu mukjizat po. Allah yang mau. Siti Maryam wanita suci, nggak pernah disentuh sama laki-laki, nggak punya laki, bunting. Kenapa? Allah yang mau. Sekarang juga banyak perempuan kagak mau ngalah kayak Siti Maryam. Bukan di sini, bukan. Sono di luar negeri, luarnya lagi kali. Jadi kalau ukuran otak nggak nyambung, makanya Rasulullah pulang Isra Mi'raj nih bang, nih bengong Nabi itu. Sebelum subuh udah nongkrong lagi di Masjidil Haram, bengong di depan masjid. Apa yang dipikirin? Kalau gue cerita sama sahabat nih, takutnya nggak percaya. Akhirnya lagi bengong begitu, rombongan Abu Jahal, Abu Lahab pada nyamperin Rasulullah. Ditegur sama rombongan Abu Jahal, Abu Lahab. Muhammad, dari mana ente? Habis Isra Mi'raj saya. Apa tuh? Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, naik ke langit pertama, ke-7 tembus Sidratil Muntaha, ketemu Allah, dapat perintah sholat. Nah sekarang udah di sini lagi. Iya, hebat bener. Bohong lo? Enggak bohong, ini bener. Wah bullshit. Gua gak kecayaan. Akhirnya rombongan Abu Jahal, Abu Lahab merat po, ngadu. Mana ngadunya? Ke Sayyidina Abu Bakar. Rombongan nyampe. Abu Bakar, temen lu no, Muhammad udah PA. Kenapa emang? Kata dia habis Isra Mi'raj ketemu Allah, langit pertama ke-7 tembus. Siapa yang bilang begitu? No, temen lu Muhammad. Apa kata Sayyidina Abu Bakar? Dengerin. Kalau memang Rasulullah yang ngomong begitu, lebih dari itu, saya Abu Bakar percaya 1000%. Lu ngomong lagi, gua bacok lu. Galak, tegas. Makanya Sayyidina Abu Bakar dapat julukan As-Siddiq yang membenarkan Rasulullah Isra dan Mi'raj. Jadi As-Siddiq itu lakob, julukan. Kadang-kadang masih salah di kampung, membayang terawih, Bilal ngomongnya salah tuh. Al-Khalifatu awalu Sayyidina Abu Bakar bin Siddiq, bin Siddiq. Siddiq orang mana tukang cilok?
As-Siddiq itu lakob, julukan, artinya yang membenarkan Rasulullah Isra Mi'raj. Maka pulang Isra Mi'raj, singkat cerita Nabi pulang nih dapat perintah sholat. Kan awalnya 50 waktu po. Riwayat menjelaskan begitu. Di jalanan ketemu nih sama Nabi Musa. Yang namanya satu profesi, ketemu kongko lah di tengah jalan. Ditegur Nabi kita Muhammad, Muhammad dapat perintah apa dari Allah? Sholat. Nabi Musa, berapa? Gocap. Nabi Musa kaget, yang bener Mad, ilokan sampai gocap. Nih kalau bahasa kita, gundam banget itu Nabi Musa. Yang bener Nabi Musa, emang 50 waktu. Apa kata Nabi Musa? Kebanyakan. Umat lu kagak bakal sanggup sholat 50 waktu. Umat tuh lain sama umat gua mau gede-gede, tinggi-tinggi, keker, minumnya susu madu. Umat tuh gua liatin kurus-kurus, kecil-kecil, tenggeng banget, makannya genjer doang sama kangkung. Nggak bakal sanggup dah. Merad. Bos suruh merad Nabi. Kemana? Merad, datang, pergi, balik kemana saya Nabi Musa? Balik kepada Allah, minta diskon. Rasulullah balik minta kurangin po 5, dikurangin 5, tinggal 45. Ketemu lagi pulang di jalanan sama Nabi Musa. Udah berapa Mat? 45. Nabi Musa, kebanyakan. Kata gua kebanyakan. Kagak sanggup umat lu. Lu kagak dengar? Balik lagi Nabi, mondar mandir, memperjuangkan umat nih, memperjuangkan kita dari 50 sampai tinggal 5. Udah tinggal 5 cing, masih ketemu Nabi Musa di jalanan, dicegat. Dari mana lu? Ayo. Udah dapat berapa rit? Udah, gue lihat bolak-balik. Tinggal 5 Nabi Musa ini. Kebanyakan 5, kata gue balik dah. Balik. Apa kata Rasulullah? Nabi Musa, kalau gitu gue balik lagi nih, emang muka gue muka tembok. Nah, gue malu lah, dari gocap sampai tinggal gotun. Dari 50 sampai tinggal 5. Biarin 5 dah, gue rawatin, gue bawa pulang. Lah tinggal 5. Masya Allah po, jangankan yang gocap bang. 5 aja nih 5. Johor kena, asar terlepas. Asar ketangkep, maghrib lewat. Maghrib kena, isya lolos. Apalagi subuh. 12 sudah 5:30 laki baru dibangunin. Bangun bang, daripada ke musolaan nambah jamaah sholatnya udah ketinggalan di rumah aja bang, abang jadi imam, saya bilang jadi makmum. Lakinya dibangunin, matanya masih merem, tangannya udah ngerepe-ngerepe, nyari tiang buat pegangan. Pikiran lu kesana aja po. Lah tahu kalau jatuh langsung jatuh, kalau bangun langsung. Makanya nyari tiang dulu. Udah 5:30 aja cepetan neng, wudu neng, habis wudu aja neng cepetan sholat jamaah, subuh vakum, lempengin barisannya neng. Enakan yang mencong bang. Jangan nyaut po, kalau udah 5:30 begitu lakunya takbir Allahu Akbar, baca Fatihah, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bininya nyamber, amin. Udah 5:30, Fatihahnya cepet, aminnya cepet. Habis baca Fatihah lakinya baca surah bismillahirrahmanirrahim, Yasin. Bininya dalam hati ngomong, buseng, udah siang Yasin. Lakinya ingat waktu ngaji sama guru dalam sholat, habis baca Fatihah, baca surahnya 1 ayat doang, sah. Praktekin sama dia, Yasin, Allahu Akbar. Bininya dalam hati ngomong, gue kira dibaca semua lah, mbak yang lenggerendeng aja. Makanya subuh bangunin laki kita po, subuh bangunin laki kita, subuh bangunin laki kita, subuh bangunin ya. Apanya yang dibangunin? Hahaha, jetawa orangnya bangunin po. Emang ujian subuh luar biasa. Wow, ujian laki-laki bapak-bapak. Kalau udah jam 3 subuh 3:30, angin kencang, hujan gede, geledek gede, listrik mati, bini kutangnya deble, diuji tuh laki. Perintah sholat yang langsung diberikan kepada Rasulullah buat kita umatnya. Apa itu sholat? Sholat itu dijelaskan di pengajian, di majelis taklim, dalam ilmu fikih. Apa sholat? As-sholatu logotan ad-doa. Sholat menurut bahasa artinya doa. Berarti orang yang rajin sholat, rajin doa. Yang rajin doa, rajin minta. Kalau rajin minta, dikasih bang. Orang mintanya rajin. Bagaimana caranya minta Pak Ustadz? Ada caranya, fikih ngajarin. Wa syar'an hiya aqwalun wa af'alun wa muftatahatun bitakbir wa muhtatamatun bitaslim. Salat menurut syara, ucapan dan gerakan dimulai dengan takbir, diakhiri dengan salam. Berarti salat doa, doa minta, mintanya pakai ucapan dan gerakan. Maka dalam rukun salat ada rukun qauliyah, ada rukun fi'liyah.
Mintanya kudu ngomong. Kalau minta nggak ngomong ribet, cing. Minta kagak ngomong kan ribet. Minta kalau ngomong ribet. Minta kalau ngomong kagak. Coba udah mencing minta gelang, minta cincin, nggak ngomong lagi, tahu-tahu nyolek, bang. Nggak ngomong kan mintanya. Orang mau minta beliin cincin ngomong aja, bang, beliin cincin apa bang? Nyolek bang. Wah, lakinya ngeliat bininya begitu meremelik. Lakinya nyetuk, ntar malam apa neng tuh orang mintanya kagak ngomong. Makanya mintanya ngomong po. Diatur dalam kitab fikih, diajarin tuh sholat tata caranya biar tahu ilmunya begitu. Ngaji makanya ngaji. Iya, jangan kagak pakai ngaji lah. Kita biar udah tua juga tetap ngaji. Kewajiban ngaji kagak ada batas waktunya. Kita nuntut ilmu dari mulai di bedong sampai di bedong lagi. Maka disuruh ngaji. Ngaji kong ngaji. Ngaji biar udah tua. Ngaji. Jangan dengerin mak lampir. Pakai ngomong lagi. Saya heran ya ibu-ibu sekarang kok demen banget ke pengajian, pret. Melampir lagunya. Enak buat kita. Ya po, orang juga kagak ngaji, orang PA itu. Lo ngaji mah gak ada batas waktunya. Dari mulai kita di bedong sampai di bedong lagi. Nenek-nenek pakai ngomong begitu. Saya heran ya dengan ibu-ibu sekarang kok demen dengan pengajian. Yang begitu kagak diviralin. Viralin tuh kagak bener. Kenapa? Karena yang begitu tuh yang rusak tuh namanya. Bener ya po, ngerusak, menyalahi hadis Rasulullah. Utlubul ilma minal mahdi ilal. Nuntut ilmu dari buayan sampai ke liang lahat. Nggak ada batas waktunya. Ngapa orang lu heran orang ngaji? Mama pada ngaji lu heran. Saya heran ya sama ibu-ibu sekarang kok demen banget datang ke pengajian, pret. Yang begitu lu kagak viralin. Giliran gua punya bini 7 lu kata, pret. Suwe bener. Ya po, jadi netizen yang cerdas. Wah, enak aja. Santile menikah istri ke-7, pret. Loh, kalau 7 kan tiap hari berarti. Seminggu 7 kali, 7 hari berarti. Malam ini sono, malam ini sono, tiap hari lo gempor seminggu. PA juga. Nih masya Allah, nih masya Allah. Kita kudu ngaji biar tahu ilmunya, bener bang? Lah iya, nih mau ngaji malas banget udah nenek ada aja alasannya. Ngaji po, malu nonek memantu kagak ngaji. Ntar apa gue lagi men. Nenek men najong bener. Ada nenek men. Diajak ngaji lagi ngeplek. Masya Allah, karena kita ngaji ilmu dapat, ibadah bener, apalagi sholat diatur tata caranya dalam ilmu fikih. Sedekap yang bagus fikih ngajarin, wa wad'ul yamin ala shimal, meletakkan telapak tangan kanan di punggung tangan kiri. Sedekap tuh naronya jangan di atas dada, jangan di bawah pusar. Naronya di bawah dada, di atas pusar, pas tengah-tengah kalau sedekap. Laki-laki dengan perempuan sholat berdiri berbeda. Perempuan sholat berdiri kakinya rapet. Laki-laki sholat berdiri lebar kakinya sejengkal, jangan lebih-lebih. Kenapa laki-laki sholat kakinya nggak boleh rapet? Kegencet. Bener cing lah. Cing nggak ngerasain. Kesian dia, giel. Lah, lato-latonya kegencet. Ada aturannya. Perempuan sholat nggak boleh kakinya bekangkang melebar po, jangan. Lalu angin kencang dari bawah masuk ke mukena seriwing. Ini ada aturannya semua. Orang sekarang begitu kebanyakan ngajinya mau Google doang, agak tahu ilmunya ikut-ikutan, dasarnya nggak paham. Masuk musola, masuk masjid udah banyak bang kita liatin. Udah acak-acakan sembahyang kita lihat, ada yang takbir ngeluarin tenaga dalam. Ada sembahyang begini, Allah. Wah. Takbir begitu, ada yang takbir keder. Dia putar sana, dia ulang kemari. Sedekap dia taruh di atas dada tinggi kayak orang ampek. Sembahyang kakinya udah kangkang lebar banget bang, buat kambing bisa lolos dari belakang. Nah, kita sembahyang di samping dia udah minggir-minggir, kelingking kita dihilas sama dia. Saya tanya ngapa pakai dikelilas? Lah biar rapet pak katanya, biar setan agak masuk. Doa pintaran setan meluk. Dari kelingking agak masuk, dari selangkangan lolos.
Gak ada aturannya begitu. Yang disuruh rapat sholat berjamaah itu bukan kaki, ibu, bapak, biar tahu. Terutama bapak-bapak. Yang disuruh rapat dalam sholat berjamaah pundak, bukan kaki. Maka Rasulullah lihat, yasufuna fi sholati kasufufihim fil qital. Rasulullah kalau sholat berjamaah bersap-sap rapat seperti orang yang mau perang. Pundak kita yang atas nih, pundak kita yang kanan, di atas pundak teman kita yang sebelah kiri. Pundak kita yang sebelah kiri di bawah pundak teman kita yang sebelah kanan. Rapat. Begitu aturannya. Nggak ada semuanya mau kangkang lebar. Wa ilaha illallah. Beliau marah karena covid pada di ek musola masjid ek wa ilaha illallah. Ini ada aturannya semua. Kenapa? Karena kita ngaji biar tahu nih, ngaji begini nih. Dosa kita kan dirontogin, diusak. Sih, emang kagak diusak, Pok. Diusak, dosa kita diusak, dihapus, ditipek, iya, digebeb. Raba dada kita dah, masih banyakkan dosa sama ibadah. Dosa sama orang tua ada, sama saudara, teman, tetangga. Sudah dosa sama laki, wah, sabrak-abrak udah. Berangkat ngaji, lemes banget mulut, laki aja perintah. Gue ngaji di lubang ya, entah kalau hujan jemuran lu angkatin, no. Ada yang model begitu. Itu yang tawanya kenceng dia tuh. Lemes banget, laki-laki tidur, bangun lihat jam berapa, no. Laki-laki tidur suruh nyiat jam. Masalah lempo aja yang melek nyiat jam. Laki-laki merem suruh nyiat jam. Ada dosa-dosa yang gak sengaja, yang kecil-kecil dirontogin dengan kita ngaji. Alhamdulillah pahalanya gede banget kita ngaji, pong gak ada ruginya. Almarhum wal maghfurlah Sayyidil Walid Al Habib Adi bin Abdurrahman As-Segaf, beliau pernah bilang, apa kata beliau? Andaikan saja pahala menuntut ilmu kelihatan oleh manusia, manusia akan saling bunuh-bunuhan untuk mendapatkan pahala nuntut ilmu. Saking gak kelihatan, Pok. Dosa diangkat, pahala gede. Datang aja udah ke majelis talim, ikutin guru. Usah aja bawa kitab, ngikut bawa kitab. Mau bisa kayak kagak baca kitab, bawa. Guru kebet. Nah, orang ngikutin guru. Guru tutup lah tutup. Masa guru udah tutup kita masih kebet aja? Temen nyolek, cing, halaman berapa? Gue lagi kebet tuh, anginin lu pakai nanya. Ini Masya Allah nggak ada ruginya kita ngaji. Makanya nih kita pengajian, Pok, rata-rata nih empok-empok yang menang dah ngaji. Bapak-bapak mah rada-rada lain kan. Lah mama kan paling getol pengajian, nah, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat ada dia mah. Baru Sabtu Minggu belum gabungan PKK, belum lagi gabungan lebih KMT. Wah, lah seragamnya makanya banyak. Yang 2 kali bayar, 3 kali bayar ya, Pok. Yang ungu biru nggak apa-apa. Buat semangat ngaji bayar nggak apa-apa. Buat semangat ngaji jam 1 tengah hari uang udah nyampe. Mama kalau pengajian paling getol. Mic dicolokin, tuh ampli dihidupin. Panggilin teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu jangan lupa ini hari pengajian. Rodiah, Romelah, Saroh, ngaji kumpul sini. Minah bilangin, no, Minah ngaji. Dan ngajinya getol dia. Selawatan sambil nungguin temennya nyampe ke majlis taklim. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Kan mama begitu selawatannya, Pok. Adinul lana wal haqqu lana. Temennya nyampe, assalamualaikum, salam ji, duduk sono ya. Waladul lana wal kullu lana dinul. Assalamualaikum, Mpok Haji, gelar ambal, Pok, betul saja duduk situ ya. Waladul lana. Emang berhenti lah temennya nyampe. Iya kan, Pok? Itu kalau di Mesir kan selawatan itu buat yel-yel tentara itu, Pok. Kalau mau perang biar semangat. Adinul lana wal haqqu lana wal adlu lana wal kullu lana. Adinul lana, semangat jadi perangnya. Udah pindah ke Indonesia lain. Adinul lana wal haqqu lana. Nenek dibawa kipas angin kleker. Jadi ngantuk. Tuh, duduk bocah, duduk. Nah iya. Orang pada dulu diri. Oh, kencing. Ah, mau ngapain? Kencing. Oh, apa? Oh, nyari tempat situ tuh Legano sono. Ya sono, iya lu buatan boros sih kegedean situ. Dan situ tuh, nyari tempat yang atas, naik atas. Nah, gua pantas bener gua ngompol dia. Wah, udah sengaja dijatoin. Ih, lebay. Ya sering punya Legano situ, ya Allah puasa lo. Tembus kali pempesnya ini.
Nggak apa-apa bang, kencing aja situ biarin. Panitia biar ya namanya bocah po antepin yang nggak ngapa-ngapa tong, nggak apa-apa. Bocah kan bukan orang, biarin. Emang bener. Kemarin saya nelpon panitia, Pak Ustadz acara udah mulai itu belum Pak Ustadz? Oh, orang udah banyak belum, baru bocah doang Pak Ustadz tuh. Berarti kan bocah bukan orang. Ya Allah, ini yel-yel begitu enak, semangat. Makanya kalau orang-orang Arab tuh semangat-semangat mau bacaannya lah. Kalau lagi bikin umroh aja tuh habis mengambil mikot, wah naik bus dia baca talbiyah, wah semangat ya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Labbaik, semangat ya ibadahnya. Lebih pindah ke Indonesia lain itu versinya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la mafia syarika lak labbaik. Doain gua ntar di Mekah sono ya, nangis. Nih Masya Allah, nih ngaji nggak ada ruginya kita kumpul. Kita biar tahu ilmunya, ibadah bener, rumah tangga jadi bener, semuanya jadi bener. Kenapa? Karena ada ilmunya. Ilmu kalau ibadah ada kan jadi ibadah jadi bener pakai ilmu. Orang ilmunya banyak salah naruh diomelin po. Ilmu banyak nih ilmunya, orang tuh ilmunya banyak salah naruh aja diomelin. Mana buktinya? Ayo, tadi ada Kori kan di sini ya RW. Ada Kori suaranya enak, kiroatnya bagus, boleh Kori baca begitu. Orang ilmunya ada. Ilmu apa? Ilmu kiroat, pakai lagunya mah nahawan, bayati, sika, soba, jiharka. Bahkan Rasul nyuruh zayyinul Quran bi aswatikum, hiasi Quran dengan suaramu yang bagus. Enggak ngapa-ngapa, orang ada ilmunya, boleh Kori baca begitu. Tapi ketika jadi imam sholat di musola kagak boleh bacanya kayak tadi. Tentang Kori internasional sholat jadi imam, wah takbir Allahu Akbar, baca Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Wah, makmum teriak, kelamaan mam lo. Nah kalau dan makmum tuh punya ilmu salah naro bang, nggak boleh. Biar Kori internasional banget, lagi jadi imam sholat bacanya murotal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Murattal. Ilmu salah naro diomelin. Apalagi yang gak ada ilmunya. Kenapa? Ilmu bikin hidup mudah. Ada ilmunya gampang. Ngomong begini saya di panggung begini. Kenapa? Yang di pojokan ujung sono di sono kedengeran. Orang ngomongnya pakai ilmu. Ilmu apa? Teknologi, sound system. Nih kalau ada speaker lecet ngorokan. Lah ini kan ilmu pon, ilmu teknologi, ngomong pelan yang jauh kedengeran. Ilmu bikin mudah. Enggak, saya ngecek sound dulu tadi. Maksudnya sering kalau di lapangan kalau tabligh akbar tuh ngecek sound. Oh, Bapak Ibu yang di sana kedengeran enggak? Enggak. Ya berarti kedengeran. Ya orang dia nyaut. PA itu dia mah. Ayo dah kita nanya benar-benar yang di sana kedengeran enggak, Pak? Enggak. Ya berarti kedengeran. Ilmu bikin hidup mudah, termasuk ibadah. Ada ilmunya gampang. Kapan? Saya punya engkong cerita waktu tahun 50-60 pergi haji ke Mekah itu 6 bulan bang. Zaman itu pergi haji 6 bulan, naik kapal laut doang 6 bulan. Orang udah pada lupa, dia baru pulang. Kan kelamaan. Ada ilmu teknologi pesawat terbang Jakarta Jeddah 9 jam sampai. Ilmu bikin mudah. Seni bikin hidup indah. Ada seninya, hidup nggak kaku. Baca Quran pakai seni, seni tilawah enak didengarnya, indah. Yang baca Qori-Qori'ah. Baca sholawat pakai seni, seni hadroh. Tuh anak-anak hadroh teman-teman. Seni tuh. Hadroh artinya apa? Menghadirkan. Siapa yang dihadirkan? Rasulullah. Ketika anak hadroh baca marhaban ya nural aini, marhaban jaddal husaini, marhaban. Rasulullah hadir di tengah-tengah kita. Pakai seni hadroh yang ngiringi. Wow, yang megang bass ciputa ciledug, ciputa ciledug, ciputa ciledug, ciputa ciledug. Wow. Enggak jangan macam-macam anak hadroh. Empok punya anak perawan didemenin anak hadroh, kasih po. Pokoknya anak empok aman, terjaga. Ada yang nyolek dikit digampar langsung sama dia. Tahu sendiri kapalan semua. Orang melintir digampar sama dia.
Ini Masya Allah, jangan sembarangan. Seni ada di musola An-Naba, kalau kagak ada lagunya lah kaku, makanya pakai lagu. Lagu itu kan seni, seni itu bikin indah. Kalau azan gak ada lagunya lah kurang enak, kaget orang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, wah. Seni tuh. Agama bikin hidup terarah. Kenapa? Karena agama adalah aturan. Orang yang beragama ngikutin aturan. Kita Islam, aturannya mana? Ya rukun Islam, rukun iman, diatur semua. Tata caranya apa? Agama Islam adalah agama universal, mengatur dalam segi kehidupan apapun. Hidup berumah tangga, bermasyarakat, berbangsa, bernegara, Masya Allah diatur. Termasuk hidup berpolitik diatur dalam Islam. Islam ngajarin politik. Makanya ada ulama kiai ngomongin politik, biarin, orang dia ada ilmunya kok, bener Bu? Biarin lah masing-masing semuanya. Dia paham politik ya paham politik, ngomong silakan. Kalau kita ketinggian ngomongin politik karena bukan ukuran kita. Ayo ajaran Islam yang kecil-kecil di rumah tengok. Banyak yang kita lupain. Masuk rumah, keluar rumah, Islam ada ajarannya Bu. Apa? Ada ajarannya baca doa. Adab akhlak diajarin, masuk ke rumah beri salam dulu. Masuk kamar mandi, keluar kamar mandi doanya ada. Adab akhlaknya diajarin. Masuk kaki kiri, keluar kaki kanan. Adab akhlak semua ada. Mau makan, kelar makan, doanya ada. Adab akhlak makan diajarin. Kalau makan satu nampan bertiga, umpama kelar acara doa dikasih makan, satu nampan kebuli, bertiga makan, adabnya dipakai. Apa adabnya Ustadz? Pertama suapan kecilin, jangan gede-gede. Tuh, makan bareng. Yang kedua, lagi makan bareng begitu, jangan ngeliatin muka temen kita lagi makan. Makan bareng teman kita liatin mukanya begini, orang kesinggung. Orang ngerasa, ya lapar banget gue nih tuh. Adab ada. Yang ketiga, emang jatah kita di situ, rawatin aja di situ, maju mundur situ aja udah. Jangan teman kita jatahnya kita korek-korek lah, longsor. Ada pakai Islam sampai ke situ kok ada. Bangun tidur, mau tidur doanya ada. Tidur sama bini, tidur sama laki ada doanya. Cuman jarang keburu kebaca. Ada sebenarnya doanya. Ya po, lagi kumpul bareng nih, duduk ngeriung rame-rame kita ngobrol seru-serunya. Lagi seru-seru ngobrol ngerumpi, dengar suara kentut. Islam ngajarin yang denger kentut disuruh pura-pura kagak denger. Sampai ke situ Bu ajaran. Nggak ada agama lain ngajarin sampai bab ke kentut-kentut, nggak ada, di Islam doang. Makanya yang denger kentut diem, pura-pura aja, jangan pakai ribut, rasain aja. Kadang-kadang usil mulu, siapa nih kentut? Lu ya? Lah enak aja lu kali lu nyala-nyalain gua tuh. Rame udah, silent aja, silent. Iya, sampai kentut ada Bang, babnya di fikih Islam doang. 4 jenis kentut dalam ilmu fikih. Ini bukan jorok nih. Kentut pertama suaranya gede, baunya kurang. Yang kedua suaranya nggak ada tapi baunya luar biasa. Jenis begitu sering kita temuin. Tahu-tahu udah ngeledek aja bau. Yang kedua, ketiga jenis kentut keluarnya terpaksa. Pasti kita udah ngerasain bahwa kita tahan, keluar juga tuh tiup. Nah, ada yang begitu. Yang keempat yang parah, kentut ekstrim. Suaranya gede, baunya luar biasa. Kok bisa bau Ustaz? Iya dong, karena habis kentut ada yang nyusul. Tuh yang nyusulnya itu yang bikin bau. Kayaknya dalam bahasa Mandarin disebut cepirit. Nah, itu bahasa Mandarinnya tuh. Ya ampasnya nyusul. Makanya kita diajarin detail banget po dalam ilmu fikih. Makanya ngaji nggak ada ruginya. Dosa kita diangkat, pahala dapat, silaturahim kita nyambung, alhamdulillah. Nih kita setahun yang lalu udah ngaji mau Ramadan, kita tawakuf. Tawakuf itu pakai bahasa Arab. Tawakuf pakai kop, bukan pakai kap. Tawakuf, tawakuf begitu. Pakai kop. Kalau pakai kap tawakuf artinya beda. Tawakuf pakai kop itu tutup sementara. Kalau pakai kap tawakuf itu namanya berhenti udah, enggak tutup buka-buka lagi, tutup terus-terusan. Ya makanya kita disuruh apa? Pelajari ilmu yang kita dapat dari guru kita, amalkan di bulan suci Ramadan dan kedepannya nih kita nih diajarin di sini. Maka ilmu ada, ibadah jadi benar. Sholat termasuk ibadah yang luar biasa, yang memang satu-satunya ibadah yang langsung diperintahkan melalui Rasulullah langsung kepada Rasul dan kepada kita adalah ibadah sholat. Zakat melalui perintah
Jibril diutus untuk nganterin wahyu. Puasa, Jibril diutus untuk menyampaikan wahyu kepada Rasulullah. Tapi sholat, langsung Allah panggil Rasulullah. Inilah awal yang pertama nanti dihisab di hari kiamat adalah tentang sholat kita. Maka kita kepengen perbaharui sholat kita. Apa yang kita ambil dari pelajaran sholat? Pertama, sholat ngajarin kita hidup supaya disiplin. Disiplin apa ibu? Disiplin waktu. Kalau belum waktunya jangan sholat. Benar? Disiplin waktu. Ustaz, saya mau sembahyang zuhur jam 9 pagi, boleh? PA zuhur 4 rakaat, 4 laksanain po. Saya tambahin 2 ya Pak Ustaz, biar 6 pahalanya, biar banyakan lah, PA-an lagi. Emang udah diatur disiplin segitu. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya sholat diatur waktu-waktunya, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, teratur semua. Maka ada waktu-waktunya. Maka sholat ngajarin kita disiplin waktu. Kenapa bang? Karena waktu itu penting buat kita. Kita hidup lagi jalanin waktu, dan kita hidup dibatasin waktu. Bahkan Allah sampai bersumpah atas nama waktu, wal asri, demi masa. Kenapa? Waktu cepet sekarang. Ya Allah, rasanya baru kemarin ya minggu, udah minggu lagi. Kan begitu Pak perasaan tuh. Rasa-rasanya baru kemarin, belum lama kita puasa, sekarang udah mau puasa lagi. Bener. Kemarin tuh bocah masih bocah, sekarang udah gendong bocah. Bener Pak. Kenapa? Waktu begitu cepat buat kita. Maka manfaatin waktu. Karena kita semua dibatasin waktu. Nih semuanya. Emang kagak ada batas waktunya? Dibatasin po lah. Emang kagak ada batas waktunya. Ceramah dibatasin waktu. Masa udah jam 3 masih ceramah aja saya di sini? Ya po, ada waktunya nih kita semua. Umur kita dibatasin. Po, dibatasin. Bo, dibatasin. Po, dibatasin. Umur kita dibatasin. Po, umur kita dibatasin. Jangan ngerasa muda, Pak Ustadz saya masih muda, jauh sama mati. Kagak po, mati mengacak. Kadang engkongnya seger, cucunya berangkat duluan. Kita nggak tahu. Nih semuanya kita, nih saya, semua sama. Masih muda, cakep, cantik, terkenal. Niko Ardila, mati po. Sampai sekarang. Ya Allah. Alda Risma, Sukma Ayu, Poppy Mercury, masih pada perawan itu kan dia. Mati. Mubazir tuh orang. Masih rawan. Haji Mas Said tahu, kenal kan ya, lakinya Angelina Sondak, 40 tahun po, ganteng keren, nah jantung mati. Nyusul temennya Ricky Jo, penyiar bola, 40 tahun juga mati jantung. Ade Namnung, artis badan gede gemuk tuh, pemain Tawa Sutra, 38, mudaan lagi 2 tahun. Nyusul temennya Budi Anduk, 40 tahun Budi Anduk tuh yang rambutnya keriting, mati 40 jantung juga dia. Jupe Julia Perez 37 dia, Allah. Jupe 37 mati mudaan lagi. Olga 32, Olga 32 po, masya Allah masih bocah banget, 32 mati. Ya Allah. Asraf, kenal Asraf? Lakinya BCL, ganteng keren, 40 tahun mati. Meninggal tanggal 18 Februari 2018. Iya emang saya tulis, saya ingetin. Biar supaya gampang ngapalin masa idahnya BCL waktu itu. Keduluan si Ariel saya. Mati juga po. Jangan semua. Manusia nggak ada yang jago bang, yang jago ayam. Jangan semua. Umur kita nggak banyak, cuma 7. Tuh kata ngkong saya begitu. Jangan sok lu tong jadi orang. Umur manusia cuma 7. Kok 7 kong? Kalau nggak Senin Selasa. Kalau nggak Selasa Rebo. Iya juga aki-aki. Bener. Yang deket banget sama kita kan kematian. Kematian po, napas kita keluar nih, nggak masuk lagi, habis sudah. Segitu doang. Artinya apa? Kita manfaatin bener waktu. Mumpung apa? Mumpung dikasih kesempatan. Sya'ban udah mau penghujung, dikit lagi masuk Ramadan. Manfaatin buat takorub ibadah kepada Allah. Kenapa? Ini ngadepin bulan suci, kita suciin diri kita. Bersyukur kita ketemu Ramadan lagi. Kenapa? Nggak ada jaminan bang, tahun depan kita ketemu Ramadan lagi. Siapa yang berani jamin? Nggak ada. Bersyukur, ya Allah, kemarin masih terawih sama gua tuh orang, sekarang tetangga gua udah nggak terawih bareng sama gua tahun ini. Bersyukur. Maka manfaatin waktu yang Allah kasih. Sholat ngajarin kita disiplin waktu. Yang kedua, apa yang kita ambil pelajaran dari sholat? Sholat ngajarin kita supaya apa? Jangan sombong.
Sholat ngajarin jangan sombong, po. Bingung ini kita, jangan sombongnya di mana, Pak Ustadz? Ayo kita lihat gerakan sholat. Anggota tubuh kita, Bang, yang paling terhormat kepala. Nih pala kita paling terhormat nih. Bercanda sama teman kita dikeplak para kita, marah. Lu bercanda yang bener apa? Jangan main pala. Tuh. Pala yang terhormat, yang paling mulia. Makanya orang kalau nggak ada kepalanya bukan orang. Bener kan, Cing? Ayo coba bikin KTP di kelurahan, ya kan yang dipoto kepala. Ada orang sini KTP-nya gambar dengkul? Nggak ada. Kepala kita anggota tubuh paling terhormat. Tapi lihat dalam sholat, ketika sujud, kepala kita sama rendahnya dengan kaki. Bahkan kepala kita, Bang, sama rendahnya dengan kaki. Pala kita lebih rendah dari pantat kita. Dalam sujud, tinggian pantat sama pala. Apa yang kita ambil pelajaran? Ternyata nggak ada apa-apanya kita di hadapan Allah. Apa yang mesti kita sombongin? Lahir ke dunia kita nggak bawa apa-apa. Lahir ke dunia sehelai benang nggak ada yang kita bawa. Nama dikasih sama orang. Lahir dibantuin sama orang. Nah, baju dipakai nama orang. Nggak ada, kita bisa sendiri. Pok lahir ke dunia nggak ada yang kita bawa apa-apa. Sehelai benang nggak yang kita bawa. Maka disinggung dalam lagu Engkau Ngaji Oma. Ada tuh, bukankah engkau dilahirkan telanjang tanpa sehelai benang. Ya Allah, dalam banget itu lagu. Kemudian berkat rahmatnya Tuhan, kau bisa jadi orang. Tak malukah, tak sadarkah, kau kira dirimu siapa? Itu lagu. Hei, jangan mentang-mentang kuasa menyuruh orang tolak pinggang setinggi dada. Wah, ada lagunya, po. Tidakkah kau perhatikan dari apakah dulu dirimu dijadikan? Dari tetes air hina kau diciptakan, lalu engkau disempurnakan. Disindir, po, kita tuh lagu. Nggak ada yang kita sombongin. Apa yang kita mesti sombongin? Nggak ada, Bang. Pangkat, jabatan, harta, kedudukan, semua titipan. Bener. Yang namanya titipan jangan bikin sombong dong. Lihat no, tukang parkir. Hebat tukang parkir, po, di mall. Mobil banyak banget, mereka cakep-cakep, mahal-mahal. Itu tukang parkir kagak sombong. Bener, po? Lah iya, nanti mobil bersih satu demi satu, habis sama sekali. Tukang parkir nggak sedih. Kenapa, po? Tukang parkir cuma merasa dititipin, kagak ngerasa memiliki. Jangan mentang-mentang kaya, jalan kagak nginjek. Ya Allah, sholat ngajarin jangan sombong. Nggak ada yang kita sombongin. Wala tamshi fil ardi maroha. Jangan kau berjalan di muka bumi dalam keadaan sombong. Sholat ngajarin kita, satu, disiplin waktu. Kedua, diajarin jangan sombong. Yang ketiga, sholat ngajarin kita apa? Selesai sholat, ibu bapak, salam ke kanan, salam ke kiri. Pelajaran buat kita dalam hidup bermasyarakat, kudu tengok kanan, tengok kiri. Jangan mentang-mentang kaya, ya, po. Mentang-mentang kaya merasa hebat sendiri, pinter sendiri, kaya sendiri. Apa ntar mati berangkat sendiri? Kagak lah, hidup enak adanya orang lain. Saya ngomong begini kan enak nih, ada empok ngadep kemari yang dengerin, abang ngadep kemari dengerin. Saya ngomong begini, empok yang dengerin, empok ngadep kemari, ada yang didengerin. Saling perlu kita. Bukan berarti penceramah lebih hebat dari jamaah PA. Walaupun saya ceramah 3 jam di sini sampai subuh saya ceramah, yang dengerin kagak ada. Kalau kata RT itu saya udah lama begitu kan PA saya. Orang kagak ada yang dengerin. Hidup berarti kan saling perlu, ya, po. Iya, jangan mentang-mentang kaya. Orang disebut kaya, ada yang miskin. Nggak mungkin disebut kaya kalau nggak ada miskin. Nggak mungkin disebut atasan kalau nggak ada bawahan. Atasan perlu bawahan. Coba-coba empok pakai baju atasan doang. Ayo, kagak ada bawahannya. Bisa lepatin bocah. Nih, saling perlu kita hidup. Makanya hidup tuh yang enak kayak apa? Kayak 5 jari. 5 jari nih, 5-5-nya beda semua, Bang, po. Beda, jempol, telunjuk, jari tengah, jari manis, kelingking, beda. Tapi kompak dia. Tuh, kompak bersatu, mukul bisa, nampar bisa. Coba-coba makan pakai jempol doang, ayo pikir. 3 hari belum kelar pakai jempol doang. Nampar pakai telunjuk, kagak sakit. Maka 5-5-nya kompak. Ada simbol dalam bermasyarakat. Jempol simbolnya pejabat nih. Siapa dia? Pak RT, Pak RW nih, lurah, camat, bupati, wali kota, gubernur, menteri, presiden. Jempol dia. Kerjaan kalau udah dijempolin pemerintah cakep.
Yang ini telunjuk nih po, simbol apa telunjuk? Orang kaya. Kenapa telunjuk simbolnya dia? Orang kaya kalau udah kena nunjuk rapi semua. Musola tingkat bang, itu kalau orang kaya yang nunjuk rapi musola. Nggak coba yang miskin nunjuk sembarangan, lah ditekuk orang agak model lo. Nah, orang kaya mah beda, duduk bareng rame-rame orang kaya. Orang kaya kentut lah, tuh temennya ngomong, waduh bapak sehat. Sehat bapak, alhamdulillah pak, udah bisa kentut bapak ya, alhamdulillah orang kaya. Nah, coba yang miskin kentut sembarangan, abis dibully kita bang. Setan lo, bau kayak lo. Nggak punya adab bener lo kentut sembarangan, lo pindah sono pinggir kali, diusir. Maka simbolnya dia orang kaya telunjuk. Yang ini jari tengah. Siapa dia? Simbol TNI Polri, polisi, ABRI nih. Adanya jari tengah dia. Kenapa di tengah? Netral. Kesono kagak kemari kagak. Makanya tengah-tengah nih. Simbol TNI Polri, polisi, ABRI dia jari tengah. Tengah-tengah dia. Netral dia tengah-tengah. Kesono kagak kemari kagak. Sono jangan belain, kesini jangan belain. Tengah-tengah ya. Netral. Woi netral. Woi netral. Woi netral dong. Netral nih jari tengah. Nah ini jari manis. Siapa dia? Simbol anak muda, Karang Taruna. Nih anak muda. Kenapa simbolnya jari manis? Karena anak muda, masa yang paling manis. Biar buntung tetap namanya jari manis. Yang ini baru kelingking bang. Siapa dia? Simbol kaum perempuan. Tuh Dharma wanita nih kelingking dia. The power of emak-emak nih kelingking. Kelingking dia memang kecil tapi antep. Yang macam-macam sama kelingking. Kelingking kecil nih, mantep. Laki biar gede kayak apapun ditelan sama dia. Ini macam-macam sama kelingking. Kemana aja masuk nih fleksibel dia. Ke hidung masuk, ke kuping masuk. Bener po, di kampung saya ngecek ayam nelor apa kagak. Sodok apa kelingking? Nggak mungkin pakai jempol, boros. Sian bol ayam ledes ya. Ini makanya masing-masing fungsinya. Beda boleh marahan, jangan. Beda boleh marahan, jangan. Ini tahun politik, beda pendapat, beda pemilih, beda pilihan silahkan. Lu milih siapa besok po caleg ntar 2024? Gue sih milih dia. Gue sih kagak, gue milih yang ono aja. Ya udah nggak ngapa-ngapa po. Empo lewat sono, gue lewat sini nih po. Ntar kita ketemu di sono, kan cakep ya po. Iya akhirnya jangan mau kita diadu domba. Yang pada jadi enak-enak kita dibawa pada berantem. Bener. Iya jangan mau diiming-imingin doang. Tenang aja pak, kalau saya jadi jalanan rata. Rata sama air, banjir mulu. Iya jangan begitu. Makanya kita jangan mau diadu domba. Beda pilihan boleh, marahan jangan. Kan kita pengen kebersamaan, kekompakan, kerukunan. Hidup bermasyarakat kan enak. Ya kayak dua tangan, jangan kayak dua kuping. Hidup tuh jangan kayak dua kuping bang. Nih kuping kanan kiri kagak akur dia. Jangan kayak kuping hidup dah. Kuping kanan ngadep sono, kuping kiri ngadep sono. Kagak dia kagak pernah akur. Kuping kanan budek, kiri anteng aja dia mah kagak. Makanya lebaran gak pernah ketemu dia. Hiduplah kayak dua tangan, kiri kanan kompak. Kiri gatel, kanan gak pakai diundang. Jadi datang garukin. Gak mungkin kiri gatel kanan ngomel, mampus lu garuk diri. Kagak. Dua-duanya gatal kompak main garuk-garukan. Hidup bermasyarakat juga begitu. Tetangga lagi sakit jangan pakai diundang, tengokin. Tetangga ada yang meninggal dunia jangan pakai dibilangin, datengin takziah. Jangan tetangga lagi sekarat rapat dulu di pos RW. Oh dia sakit ya? Iya ngomong-ngomong partainya apaan dia? Wah keburu mati orang. Ini makanya kita pengen kebersamaan, kekompakan, kerukunan biar akur, turun rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi menjelang kita Ramadan, dikit lagi dalam hitungan hari Rajab, Sya'ban, Ramadan, 3 bulan persiapan kita mendapatkan titel la'allakum tattaqun. Apa yang pertama? Bulan Rajab dalam rangka litathiril badan, suciin badan kita. Artinya apa? Bulan Rajab itu Syahrullahil Asam, bulan Allah yang tuli, yang gak mau dengar ada pertengkaran, permusuhan di antara kita. Rajab bulan perdamaian. Jangan sampai ada kontak fisik di antara kita. Ayo kita sama-sama akur, nggak boleh ribut, nggak boleh berantem. Masuk bulan Sya'ban dalam rangka litathiril qalbi, mensucikan hati kita biar bersih hati. Kenapa? Karena penyakit hati begitu banyak. Nih Sya'ban bersihin hati kita. Penyakit hati ya sombong, degik, iri, macam-macamnya po, buang semuanya. Kenapa? Karena kita mau masuk bulan
Ramadan. Apa bulan Ramadan? Dalam rangka litathiruh, mensucikan ruh kita, jiwa kita jadi bersih. 3 bulan persiapan, Rajab badan bersih, Sya'ban hati bersih, masuk Ramadan jiwa kita bersih, sehingga keluar Ramadan dapat titel dari Allah Idul Fitri, kembali kepada kesucian, bersih, suci, tanpa dosa dan noda. Alhamdulillah. Kayauma waladathu ummuhu, seperti bayi yang baru dilahirkan sang ibunya, suci, bersih, tanpa dosa. Maka bayi orok kagak ada dosanya. Kita ntar keluar Ramadan kayak bayi lagi po, dosanya nggak ada. Bayi kan dosanya nggak ada, orok dosanya nggak ada lah. Makanya kita cium kapan aja enak, siang, malam, sore, tengah hari. Mulut kita cium masih wangi lah, orok. Coba tengah hari nyium aki-aki po, wah beda rasanya buat tembakau. Maka kita pengen kayak bayi yang baru dilahirkan lagi. Yuk persiapkan Ramadan dari sekarang, kuatkan iman kita, akidah kita, dilatih kita untuk masuk Ramadan. Dari Rajab diajarin oleh guru-guru kita amalan yang terbaik apa? Perbanyak puasa sunnah, latihan di bulan Rajab. Buat apa? Buat latihan Ramadan, nggak kaget lagi puasa. Ada orang yang kagak puasa lagi po, kaget dia kagak latihan lagi, bininya galak lagi, puasa bang lu, tua bangka malu mau bocah. Akhirnya dia puasa juga po, orang agak pernah puasa, latihan puasa juga. Hari pertama bu elah po, jam 2 siang udah oleng gitu, liatin juga. Orang agak pernah puasa, matanya putih semua, di pinggiran doang hitam dikit banget. Ya Allah po, di jalan ke dapur jam 3 ngeliat sunlight kayak sirup marjan, diliatin berengan matanya. Ada kecoa di pinggiran pintu Jakarta Korma. Karena memang nggak latihan lagi dia, nggak kuat. Makanya kita puasa disuruh menahan hawa nafsu. Mudah-mudahan kita besok sehat walafiat, Allah kasih rezeki yang banyak buat ngadepin munggah, ngadepin puasa, dan insya Allah kita ketemu rezekinya, bisa menjalankan ibadah Ramadan yang sempurna, sehingga mendapatkan titel la'allakum tattaqun, menjadi orang-orang yang beriman dan bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Sesuai hari ini kita laksanakan peringatan Isra dan Mi'raj. Isra artinya jalan, jalan tentunya maju. Mi'raj artinya naik, naik sudah pasti ke atas. Selesai pelaksanaan Isra dan Mi'raj di Musola An-Naba ini, ibadah kita lebih maju dan meningkat lagi. Amin ya rabbal alamin. Ibu, bapak, hadirin hadirat yang berbahagia, bicara Isra dan Mi'raj. Isra secara bahasa itu artinya jalan di waktu malam. Berarti kalau ada orang lagi jalan malam, itu orang lagi Isra. Bener po. Anak muda tengah malam yang lancong ke rumah ceweknya, berarti itu anak muda lagi empok berantem sama laki tengah malam, gembol pakaian, kabur dari rumah, berarti empok lagi. Tetangga nanya, cing lu mau kemana? Gue mau Isra. Jadi perjalanan yang sangat jauh di waktu malam ditempuh dengan waktu yang singkat. Kenapa? Karena Isra Mi'raj ini maunya Allah, bukan maunya Nabi. Jadi kalau Allah yang mau, kagak ada yang bisa ngalangin bang. Ayatnya udah jelas, subhanalladzi asra, maha suci Allah yang telah menjalankan. Allah yang jalanin, Nabi yang dijalanin. Kalau Allah yang jalanin gampang. Kenapa? Karena Isra Mi'raj nggak bisa diukur pakai otak. Otak kita kekecilan bang buat nerima peristiwa sebesar Isra Mi'raj. Kalau ukuran otak nggak nyambung. Mana buktinya? Masjidil Haram ada di kota Makkah, Masjidil Aqsa di Palestina. Kalau jalan normal aja nih, naik onta 3 bulan baru nyampe. Naik onta 3 bulan po baru nyampe. Naik onta 3 bulan baru nyampe. Naik onta 3 bulan. Nyaut apa? Naik onta 3 bulan. Itu pun ontanya udah onta VIP. Tuh. Tapi kalau ukuran otak nggak nyambung. Ukurannya iman, karena Isra Mi'raj Allah yang mau, bukan Rasulullah yang mau. Kalau ukuran otak mah nggak nyambung bang. Nih kita ngomong otak-otak nih, ngomong otak nih po nih. Nih ngomong otak nih ya nih bang nih. Nah, ini bocah nih banyak nih depan nih, ini pasukan Bodrek sini.
Ya kalau gede kan namanya bodrek. Yang punya bodrek sini. Ini anak-anak nih pasti ada emak ada bapaknya nih. Ada kan? Ada emak bapak sebab anak akibat. Ada emak ada bapak jadilah anak kalau kata otak. Tapi kalau kata iman enggak begitu. Mana buktinya? Nabi Adam, ayo periksa. Bapaknya enggak ada, emaknya enggak ada. Allah mau hidup Nabi Adam. Allah yang mau. Siapa lagi? Nabi Isa, bapaknya enggak ada, tapi emaknya ada. Allah mau hidup Nabi Isa. Kenapa Siti Maryam bisa hamil padahal nggak punya suami? Itu mukjizat po. Allah yang mau. Siti Maryam wanita suci, nggak pernah disentuh sama laki-laki, nggak punya laki, bunting. Kenapa? Allah yang mau. Sekarang juga banyak perempuan kagak mau ngalah kayak Siti Maryam. Bukan di sini, bukan. Sono di luar negeri, luarnya lagi kali. Jadi kalau ukuran otak nggak nyambung, makanya Rasulullah pulang Isra Mi'raj nih bang, nih bengong Nabi itu. Sebelum subuh udah nongkrong lagi di Masjidil Haram, bengong di depan masjid. Apa yang dipikirin? Kalau gue cerita sama sahabat nih, takutnya nggak percaya. Akhirnya lagi bengong begitu, rombongan Abu Jahal, Abu Lahab pada nyamperin Rasulullah. Ditegur sama rombongan Abu Jahal, Abu Lahab. Muhammad, dari mana ente? Habis Isra Mi'raj saya. Apa tuh? Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, naik ke langit pertama, ketujuh, tembus Sidratil Muntaha, ketemu Allah, dapat perintah sholat. Nah sekarang udah di sini lagi. Iya, hebat bener. Bohong lo? Enggak bohong, ini bener. Wah bullshit. Mau kekecayaan? Akhirnya rombongan Abu Jahal, Abu Lahab merat po, ngadu. Mana ngadunya? Ke Sayyidina Abu Bakar. Rombongan nyampe. Abu Bakar, temen lu no, Muhammad udah PA. Kenapa emang? Kata dia habis Isra Mi'raj ketemu Allah, langit pertama ketujuh tembus. Siapa yang bilang begitu? No, temen lu Muhammad. Apa kata Sayyidina Abu Bakar? Dengerin. Kalau memang Rasulullah yang ngomong begitu, lebih dari itu, saya Abu Bakar percaya 1000%. Lu ngomong lagi, gua bacok lu. Galak, tegas. Makanya Sayyidina Abu Bakar dapat julukan As-Siddiq yang membenarkan Rasulullah Isra dan Mi'raj. Jadi As-Siddiq itu lakob, julukan. Ini kadang-kadang masih salah di kampung. Membayang terawih, Bilal ngomongnya salah tuh. Al-Khalifatu awalu Sayyidina Abu Bakar bin Siddiq, bin Siddiq. Siddiq orang mana tukang cilok? As-Siddiq itu lakob, julukan, artinya yang membenarkan Rasulullah Isra Mi'raj. Maka pulang Isra Mi'raj, singkat cerita Nabi pulang nih dapat perintah sholat. Kan awalnya 50 waktu po. Riwayat menjelaskan begitu. Di jalanan ketemu nih sama Nabi Musa. Yang namanya satu profesi, ketemu kongkol lah di tengah jalan. Ditegur Nabi kita Muhammad. Muhammad, dapat perintah apa dari Allah? Sholat. Nabi Musa. Berapa? Gocap. Nabi Musa kaget. Yang bener Mad, ilokan sampai gocap. Nih kalau bahasa kita gundang banget itu Nabi Musa. Yang bener Nabi Musa emang 50 waktu. Apa kata Nabi Musa? Kebanyakan. Umat lu kagak bakal sanggup sholat 50 waktu. Umat tuh lain sama umat gua. Umat gua mau gede-gede, tinggi-tinggi, keker, minumnya susu madu. Umat tuh gua liatin kurus-kurus, kecil-kecil, tenggeng-tenggeng banget. Makannya genjer doang sama kangkung. Nggak bakal sanggup dah. Merad. Bos suruh merad Nabi. Kemana? Merad datang, pergi, balik kemana saya Nabi Musa? Balik kepada Allah, minta diskon. Rasulullah balik minta kurangin po 5, dikurangin 5, tinggal 45. Ketemu lagi pulang di jalanan sama Nabi Musa. Udah berapa Mat? 45. Nabi Musa, kebanyakan. Kata gua kebanyakan. Kagak sanggup umat lu. Lu kagak dengar? Balik lagi Nabi mondar mandir memperjuangkan umat nih, memperjuangkan kita dari 50 sampai tinggal 5. Udah tinggal 5 cing, masih ketemu Nabi Musa di jalanan dicegat. Dari mana lu? Ayo. Udah dapat berapa rit? Udah, gue lihat bolak-balik. Tinggal 5 Nabi Musa ini. Kebanyakan 5, kata gue balik dah. Balik. Apa kata Rasulullah? Nabi Musa, kalau gitu gue balik lagi nih emang muka gue muka tembok. Nah, gue malu lah dari gocap sampai tinggal gotun. Dari 50 sampai tinggal 5. Biarin 5 dah gue rawatin, gue bawa pulang. Lah tinggal 5. Masya Allah po, jangankan yang gocap bang. 5 aja nih 5. Johor kena, asar terlepas.
Asar ketangkep, maghrib lewat. Maghrib kena, isya lolos. Apalagi subuh. 12 sudah 5:30 laki baru dibangunin. Bangun bang, daripada ke musolaan nambah jamaah sholatnya udah ketinggalan di rumah aja bang, abang jadi imam, saya bilang jadi makmum. Lakinya dibangunin, matanya masih merem, tangannya udah ngerepek-ngerepek. Nyari tiang buat pegangan. Pikiran lu kesana aja po. Kalau jatuh langsung jatuh, kalau bangun langsung. Makanya nyari tiang dulu. Udah 5:30 cepetan neng, wudu neng, habis wudu ayo neng cepetan sholat jamaah, sufufakum, lempengin barisannya neng. Enakan yang mencong bang. Jangan nyaut po. Kalau udah 5:30 begitu lakunya takbir Allahu Akbar, baca Fatihah, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bininya nyamber, amin. Udah 5:30. Fatihahnya cepet, aminnya cepet. Habis baca Fatihah lakinya baca surah bismillahirrahmanirrahim, Yasin. Bini dalam hati ngomong, buseng udah siang Yasin. Lakinya ingat waktu ngaji sama guru dalam sholat, habis baca Fatihah baca surahnya 1 ayat doang, sah. Praktekin sama dia, Yasin, Allahu Akbar. Bininya dalam hati ngomong, gue kira dibaca semua lah, mbak yang lenggerendeng aja. Makanya subuh bangunin laki kita po, subuh bangunin laki kita, subuh bangunin laki kita, subuh bangunin ya. Apanya yang dibangunin? Hahaha, jetawa orangnya bangunin po. Emang ujian subuh luar biasa. Wow, ujian laki-laki bapak-bapak. Kalau udah jam 3 subuh 3:30, wow, angin kencang, hujan gede, geledek gede, listrik mati, bini kutangnya deble, diuji tuh laki. Perintah sholat yang langsung diberikan kepada Rasulullah buat kita umatnya. Apa itu sholat? Sholat itu dijelaskan di pengajian, di majelis taklim, dalam ilmu fikih. Apa sholat? As-sholatu logotan ad-doa. Sholat menurut bahasa artinya doa. Berarti orang yang rajin sholat, rajin doa. Yang rajin doa, rajin minta. Kalau rajin minta, dikasih bang. Orang mintanya rajin. Bagaimana caranya minta Pak Ustadz? Ada caranya, fikih ngajarin. Wa syar'an hiya aqwalun wa af'alun wa muftatahatun bitakbir wa muhtatamatun bitaslim. Salat menurut syara, ucapan dan gerakan dimulai dengan takbir, diakhiri dengan salam. Berarti salat doa, doa minta, mintanya pakai ucapan dan gerakan. Maka dalam rukun salat ada rukun qauliyah, ada rukun fi'liyah. Mintanya kudu ngomong. Kalau minta nggak ngomong ribet cing. Minta kagak ngomong kan ribet. Minta kalau ngomong ribet. Minta kalau ngomong kagak. Coba udah mencing minta gelang, minta cincin, nggak ngomong lagi, tahu-tahu nyolek bang. Nggak ngomong kan mintanya. Orang mau minta beliin cincin ngomong aja bang, beliin cincin apa bang? Nyolek bang. Wah, lakinya ngeliat bininya begitu meremelik. Nah, kayaknya nyetuk, ntar malam apa neng tuh orang mintanya kagak ngomong. Makanya mintanya ngomong po. Diatur dalam kitab fikih, diajarin tuh sholat, tata caranya, biar tahu ilmunya begitu. Ngaji, makanya ngaji. Iya, jangan kagak pakai ngaji lah. Kita biar udah tua juga tetap ngaji. Kewajiban ngaji kagak ada batas waktunya. Kita nuntut ilmu dari mulai di bedong sampai di bedong lagi. Maka disuruh ngaji. Ngaji kong ngaji. Ngaji biar udah tua, ngaji. Jangan dengerin mak lampir. Pakai ngomong lagi, saya heran ya ibu-ibu sekarang kok demen banget ke pengajian, pret. Ngelampir lagunya. Enak buat kita. Ya po, orang juga gak ngaji, orang PA itu. Lo ngaji mah gak ada batas waktunya, dari mulai kita di bedong sampai di bedong lagi. Nenek-nenek pakai ngomong begitu, saya heran ya dengan ibu-ibu sekarang kok demen dengan pengajian. Yang begitu kagak viralin tuh kagak bener. Kenapa? Karena yang begitu tuh yang rusak tuh namanya. Bener ya po, rusak, menyalahi hadis Rasulullah, utlubul ilma minal mahdi ilal, nuntut ilmu dari buayan sampai ke liang lahat. Nggak ada batas waktunya. Ngapa orang lu heran, orang ngaji mama pada ngaji lu heran? Saya heran ya sama ibu-ibu sekarang kok demen banget datang ke pengajian, pret. Yang begitu lu kagak viralin. Giliran gua punya bini 7 lu kata, pret.
suwe bener. Ya Bu, jadi netizen yang cerdas. Wah, enak aja. Santile menikah istri ke-7, pret. Lah, kalau 7 kan tiap hari berarti. Masa seminggu 7 kali, 7 hari berarti. Malam ini sono, malam ini sono, tiap hari lah gempor seminggu. PA juga. Nih, masya Allah, nih, masya Allah. Kita kudu ngaji biar tahu ilmunya, bener Bang? Lah iya, nih mau ngaji malas banget, udah nenek ada aja alasannya. Ngaji po, malu nonek, memantu kagak ngaji. Ntar apa gue lagi men. Nenek men najong bener. Ada nenek men. Diajak ngaji lagi ngeplek. Masya Allah, karena kita ngaji ilmu dapat, ibadah bener, apalagi sholat diatur tata caranya dalam ilmu fikih. Sedekap yang bagus fikih ngajarin, wa wad'ul yamin 'ala shimal, meletakkan telapak tangan kanan di punggung tangan kiri. Sedekap tuh naronya jangan di atas dada, jangan di bawah pusar. Naronya di bawah dada, di atas pusar, pas tengah-tengah kalau sedekap. Laki-laki dengan perempuan sholat berdiri berbeda. Perempuan sholat berdiri kakinya rapat. Laki-laki sholat berdiri lebar kakinya sejengkal, jangan lebih-lebih. Kenapa laki-laki sholat kakinya nggak boleh rapat? Gencet. Bener cing lah. Cing nggak ngerasain. Kesian dia, giel. Lah, lato-latonya kegencet. Ada aturannya. Perempuan sholat nggak boleh kakinya bekangkang melebar po, jangan. Lalu angin kencang dari bawah masuk ke mukena seriwing. Ini ada aturannya semua. Orang sekarang begitu kebanyakan ngajinya mau Google doang, agak tahu ilmunya ikut-ikutan, dasarnya nggak paham. Masuk musola, masuk masjid udah banyak Bang kita liatin. Udah acak-acakan sembahyang kita lihat, ada yang takbir ngeluarin tenaga dalam. Ada sembahyang begini, Allah. Wah. Takbir begitu, ada yang takbir keder. Dia putar sana, dia ulang kemari. Sedekap dia taruh di atas dada tinggi kayak orang ampek. Sembahyang kakinya udah kangkang lebar banget Bang, buat kambing bisa lolos dari belakang. Nah, kita sembahyang di samping dia udah minggir-minggir, kelingking kita dihilas sama dia. Saya tanya ngapa pakai dikelilas? Lah biar rapat Pak, katanya biar setan agak masuk. Doa pintaran setan melu. Dari kelingking agak masuk, dari selangkangan lolos. Gak ada aturannya begitu. Yang disuruh rapat sholat berjamaah itu bukan kaki, ibu, bapak, biar tahu. Terutama bapak-bapak, yang disuruh rapat dalam sholat berjamaah pundak, bukan kaki. Maka Rasulullah lihat, yasufuna fi sholati kasufufihim fil qital. Rasulullah kalau sholat berjamaah bersap-sap rapat seperti orang yang mau perang. Pundak kita yang atas nih, pundak kita yang kanan di atas pundak teman kita yang sebelah kiri. Pundak kita yang sebelah kiri di bawah pundak teman kita yang sebelah kanan. Rapat. Begitu aturannya. Nggak ada harus mau kangkang lebar. Wa ilaha illallah. Boleh marah karena covid pada di ek musola masjid ek wa ilaha illallah. Ini ada aturannya semua. Kenapa? Karena kita ngaji biar tahu nih, ngaji begini nih, dosa kita kan dirontogin, diusak. Emang kagak diusak kok. Diusak, dosa kita diusak. Dihapus, ditipek, iya, digebeb. Raba dada kita dah, masih banyakkan dosa sama ibadah. Dosa sama orang tua ada, sama saudara, teman, tetangga. Sudah dosa sama laki, wah, sabrak-abrak udah. Berangkat ngaji, lemes banget mulut, laki aja perintah. Gue ngaji di lubang ya, entah kalau hujan jemuran lu angkatin, no. Ada yang model begitu. Itu yang tawanya kenceng dia tuh. Lemes banget, laki-laki tidur, bangun, lihat jam berapa no? Laki-laki tidur suruh nyiat jam. Masalah, lempo aja yang melek nyiat jam. Laki-laki merem suruh nyiat jam. Ada dosa-dosa yang gak sengaja, yang kecil-kecil dirontogin dengan kita ngaji, alhamdulillah. Pahalanya gede banget kita ngaji, pong gak ada ruginya. Almarhum wal maghfurlah Sayyidil Walid Al-Habib Ali bin Abdurrahman As-Segaf, beliau pernah bilang, apa kata beliau? Andaikan saja pahala menuntut ilmu kelihatan oleh manusia, manusia akan saling bunuh-bunuhan untuk mendapatkan pahala nuntut ilmu. Saking gak kelihatan po. Dosa diangkat, pahala gede. Datang aja udah ke majelis talim, ikutin guru. Usah aja bawa kitab, ngikut bawa kitab. Mau bisa kayak kagak baca kitab, bawa.
Guru kebet. Lah orang ngikutin guru. Guru tutup lah tutup. Masa guru udah tutup kita masih kebet aja? Temen nyolek, cing halaman berapa? Gua lagi kebet tuh anginin lu pakai nanya. Ini Masya Allah nggak ada ruginya kita ngaji. Makanya nih kita pengajian po rata-rata nih empok-empok yang menang dah ngaji. Bapak-bapak mah rada-rada lain kan. Lah mama kan paling getol pengajian, nah Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat ada dia mah. Baru Sabtu Minggu belum gabungan PKK, belum lagi gabungan lebih KMT. Wah, lah seragamnya makanya banyak. Yang 2 kali bayar, 3 kali bayar ya po, yang ungu biru nggak apa-apa. Buat semangat ngaji bayar nggak apa-apa. Buat semangat ngaji jam 1 tengah hari uang udah nyampe. Mama kalau pengajian paling getol. Mic dicolokin, tuh ampli dihidupin. Panggilin teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu jangan lupa ini hari pengajian. Rodiah, Romelah, Saroh, ngaji kumpul sini. Minah bilangin nol, Minah ngaji. Dan ngajinya getol dia. Selawatan dah sambil nungguin temennya nyampe ke majlis taklim. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Kan mama begitu selawatannya po. Adinul lana wal haqqu lana. Temennya nyampe assalamualaikum, salam ji duduk sono ya. Waladul lana wal kullu lana. Dinu assalamualaikum, po aji gelar ambal po betul saja duduk situ ya. Waladul lana. Emang berhenti lah temennya nyampe. Iya kan po? Itu kalau di Mesir kan selawatan itu buat yel-yel tentara itu po. Kalau mau perang biar semangat. Adinu lana wal haqqu lana wal adlu lana wal kullu lana. Adinu lana semangat jadi perangnya. Lah pindah ke Indonesia lain. Adinu lana wal haqqu lana. Nenek dibawa kipas angin kleker. Jadi ngantuk. Tuh, duduk bocah, duduk. Nah iya. Orang pada dulu diri. Oh kencing. Oh mau ngapain? Kencing. Oh apa? Oh nyari tempat situ legan sono. Ya sono iya lu buatan boros sih kegedean situ. Dan situ tuh nyari tempat ngatas naik atas. Nah, gua pantas bener gua ngompol dia. Wah, udah sengaja dijatoin. Ih lebay. Ya seneng punya legan situ ya Allah puasa lo. Tembus kali pempesnya ini. Nggak apa-apa bang, kencing aja situ biarin. Panitia biar ya namanya bocah po antepin yang nggak ngapa-ngapa tong, nggak apa-apa. Bocah kan bukan orang, biarin. Emang bener. Kemarin saya nelpon panitia, Pak Ustadz acara udah mulai itu belum Pak Ustadz? Oh, orang udah banyak belum, baru bocah doang Pak Ustadz tuh. Berarti kan bocah bukan orang. Ya Allah, ini yel-yel begitu enak semangat. Makanya kalau orang-orang Arab tuh semangat po bacaannya lah. Kalau lagi bikin umroh aja tuh habis mengambil mikot, wah naik bus dia baca talbiyah, wah semangat dia. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Labbaik semangat ya ibadahnya. Lebih pindah ke Indonesia lain itu versinya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la mafiya syarika lak labbaik. Doain gua ntar di Mekah sono ya. Nangis. Nih Masya Allah, nih ngaji nggak ada ruginya kita kumpul. Kita biar tahu ilmunya, ibadah bener, rumah tangga jadi bener, semuanya jadi bener. Kenapa? Karena ada ilmunya. Ilmu kalau ibadah ada kan jadi ibadah jadi bener pakai ilmu. Orang ilmunya banyak salah naruh diomelin po. Ilmu banyak nih ilmunya, orang tuh ilmunya banyak salah naruh aja diomelin. Mana buktinya? Ayo, tadi ada Kori kan di sini ya RW. Ada Kori suaranya enak, kiroatnya bagus, boleh Kori baca begitu. Orang ilmunya ada. Ilmu apa? Ilmu kiroat. Pakai lagunya mah Nahawan, Bayati, Sika, Soba, Jiharka. Bahkan Rasul nyuruh Zayyinul Quran bi aswatikum, hiasi Quran dengan suaramu yang bagus. Enggak ngapa-ngapa, orang ada ilmunya. Boleh Kori baca begitu. Tapi ketika jadi imam sholat di musola kagak boleh bacanya kayak tadi.
Mentang-mentang kori internasional sholat jadi imam. Wah, takbir, Allahu Akbar, baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, makmum teriak, kelamaan mam lo. Nah, kalau dan makmum tuh punya ilmu salah naro bang, nggak boleh. Biar kori internasional banget, lagi jadi imam sholat bacanya murotal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Murotal. Ilmu salah naro diomelin. Apalagi yang nggak ada ilmunya. Kenapa? Ilmu bikin hidup mudah. Ada ilmunya gampang. Ngomong begini saya di panggung begini. Kenapa? Yang di pojokan ujung sono di sono kedengeran. Orang ngomongnya pakai ilmu. Ilmu apa? Teknologi, sound system. Nih kalau nggak ada speaker, lecet gorokan. Lah ini kan ilmu pon, ilmu teknologi. Ngomong pelan yang jauh kedengeran. Ilmu bikin mudah. Nggak, saya ngecek sound dulu tadi. Maksudnya sering kalau di lapangan kalau tabligh akbar tuh ngecek sound. Oh bapak ibu yang di sana kedengeran nggak? Enggak. Ya berarti kedengeran. Ini orang dia nyaut. PA itu dia mah. Ayo dah kita nanya benar-benar yang di sana kedengeran nggak pak? Enggak. Ya berarti kedengeran. Ilmu bikin hidup mudah. Termasuk ibadah, ada ilmunya gampang. Kapan? Saya punya engkong cerita. Waktu tahun 50-60 pergi haji ke Mekah. Itu 6 bulan bang. Zaman itu pergi haji 6 bulan. Naik kapal laut doang 6 bulan. Orang udah pada lupa, dia baru pulang. Kan kelamaan. Ada ilmu teknologi pesawat terbang Jakarta Jeddah 9 jam sampai. Ilmu bikin mudah. Seni bikin hidup indah. Ada seninya, hidup nggak kaku. Baca Quran pakai seni, seni tilawah enak didengarnya, indah. Yang baca qori-qori'ah. Baca sholawat pakai seni, seni hadroh. Tuh anak-anak hadroh teman-teman. Seni tuh. Hadroh artinya apa? Menghadirkan. Siapa yang dihadirkan? Rasulullah. Ketika anak hadroh baca marhaban ya nural aini marhaban jaddal husaini marhaban. Rasulullah hadir di tengah-tengah kita. Pakai seni hadroh yang ngiringi. Wow, yang megang bass ciputa ciledug. Wah. Enggak jangan macam-macam anak hadroh. Empok punya anak perawan didemenin anak hadroh, kasih pok. Pokoknya anak empok aman, terjaga. Ada yang nyolek dikit digampar langsung dia. Tahu sendiri kapalan semua. Orang melintir digampar sama dia. Ini masya Allah, jangan sembarangan. Seni ada di musola An-Naba. Kalau kagak ada lagunya lah kaku. Makanya pakai lagu. Lagu itu kan seni. Seni itu bikin indah. Kalau azan gak ada lagunya lah kurang enak. Kaget orang. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Seni tuh. Agama bikin hidup terarah. Kenapa? Karena agama adalah aturan. Orang yang beragama ngikutin aturan. Kita Islam, aturannya mana? Ya rukun Islam, rukun iman, diatur semua. Tata caranya apa? Agama Islam adalah agama universal, mengatur dalam segi kehidupan apapun. Hidup berumah tangga, bermasyarakat, berbangsa, bernegara, masya Allah diatur. Termasuk hidup berpolitik diatur dalam Islam. Islam ngajarin politik. Makanya ada ulama kiai ngomongin politik, biarin, orang dia ada ilmunya kok. Bener bu? Biarin lah masing-masing semuanya. Dia paham politik ya paham politik, ngomong silakan. Kalau kita ketinggian ngomongin politik karena bukan ukuran kita. Ayo ajaran Islam yang kecil-kecil di rumah tengok. Banyak yang kita lupain. Masuk rumah, keluar rumah. Islam ada ajarannya bu. Apa? Ada ajarannya baca doa. Adab akhlak diajarin, masuk ke rumah beri salam dulu. Masuk kamar mandi, keluar kamar mandi doanya ada. Adab akhlaknya diajarin. Masuk kaki kiri, keluar kaki kanan. Adab akhlak semua ada. Mau makan, kelar makan, doanya ada. Adab akhlak makan diajarin. Kalau makan satu nampan bertiga. Umpama kelar acara doa dikasih makan. Satu nampan kebuli, bertiga makan. Adabnya dipakai. Apa adabnya Ustadz? Pertama suapan kecilin, jangan gede-gede. Tuh makan bareng. Yang kedua lagi makan bareng begitu, jangan ngeliatin muka teman kita lagi makan. Makan bareng teman kita liatin mukanya begini, orang kesinggung.
Orang ngerasa ya orang lapar banget gue nih tuh. Ada. Yang ketiga emang jatah kita di situ, rawatin aja di situ, maju mundur situ aja udah. Jangan teman kita jatahnya kita korek-korek lah longsor. Ada pakai Islam sampai ke situ po ada. Bangun tidur mau tidur doanya ada, tidur sama bini, tidur sama laki ada doanya. Cuman jarang keburu kebaca. Ada sebenarnya doanya. Ya po. Lagi kumpul bareng nih duduk ngeriung rame-rame kita ngobrol seru-serunya. Lagi seru-seru ngobrol ngerumpi dengar suara kentut. Islam ngajarin yang denger kentut disuruh pura-pura kagak denger. Sampai ke situ bu ajaran, nggak ada agama lain ngajarin sampai bab ke kentut nggak ada, di Islam doang. Makanya yang denger kentut diem pura-pura aja, jangan pakai ribut, rasain aja. Kadang-kadang usil mulu, siapa nih kentut lu ya? Lah enak aja lu kali lo nyalain gua tuh, rame udah silent aja silent. Iya, sampai kentut ada bang, babnya di fikih Islam doang. 4 jenis kentut dalam ilmu fikih. Ini bukannya jorok nih. Kentut pertama suaranya gede, baunya kurang. Yang kedua suaranya nggak ada, tapi baunya luar biasa. Jenis begitu sering kita temuin. Tahu-tahu udah ngeledek aja bau. Yang kedua, ketiga jenis kentut keluarnya terpaksa. Pasti kita udah ngerasain bahwa kita tahan keluar juga tuh tiut. Nah ada yang begitu. Yang keempat yang parah kentut ekstrim, suaranya gede baunya luar biasa. Kok bisa bau Ustaz? Iya dong, kalau karena habis kentut ada yang nyusul. Yang nyusulnya itu yang bikin bau. Kayaknya dalam bahasa Mandarin disebut cepirit. Nah itu bahasa Mandarinnya tuh. Ya ampasnya nyusul. Makanya kita diajarin detail banget po dalam ilmu fikih. Makanya ngaji nggak ada ruginya. Dosa kita diangkat, pahala dapat, silaturahim kita nyambung. Alhamdulillah. Nih kita setahun yang lalu udah ngaji mau Ramadan kita tawakuf. Tawakuf itu pakai bahasa Arab. Tawakuf pakai kop bukan pakai kap. Tawakuf begitu. Pakai kop. Kalau pakai kap tawakuf artinya beda. Tawakuf pakai kop itu tutup sementara. Kalau pakai kap tawakuf itu namanya berhenti udah. Enggak tutup buka-buka lagi, tutup terus-terusan. Ya makanya kita disuruh apa? Pelajari ilmu yang kita dapat dari guru kita, amalkan di bulan suci Ramadan dan kedepannya nih kita nih diajarin di sini. Maka ilmu ada, ibadah jadi benar. Sholat termasuk ibadah yang luar biasa, yang memang satu-satunya ibadah yang langsung diperintahkan melalui Rasulullah langsung kepada Rasul dan kepada kita adalah ibadah sholat. Zakat melalui perintah Jibril diutus untuk nganterin wahyu. Puasa Jibril diutus untuk menyampaikan wahyu kepada Rasulullah. Tapi sholat langsung Allah panggil Rasulullah. Inilah awal yang pertama nanti dihisab di hari kiamat adalah tentang sholat kita. Maka kita kepengen perbaharui sholat kita. Apa yang kita ambil dari pelajaran sholat? Pertama, sholat ngajarin kita hidup supaya disiplin. Disiplin apa ibu? Disiplin waktu. Kalau belum waktunya jangan sholat. Bener? Disiplin waktu. Ustaz saya mau sembahyang zuhur jam 9 pagi boleh PA. Zuhur 4 rakaat 4 laksanain po. Saya tambahin 2 ya Pak Ustaz biar 6 pahalanya biar banyakan lah PA-an lagi. Emang udah diatur disiplin segitu. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya sholat diatur waktu-waktunya. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh teratur semua. Maka ada waktu-waktunya. Maka sholat ngajarin kita disiplin waktu. Kenapa bang? Karena waktu itu penting buat kita. Kita hidup lagi jalanin waktu dan kita hidup dibatasin waktu. Bahkan Allah sampai bersumpah atas nama waktu, wal asri, demi masa. Kenapa? Waktu cepet sekarang. Ya Allah rasanya baru kemarin ya minggu, udah minggu lagi. Kan begitu Pak perasaan tuh. Rasa-rasanya baru kemarin belum lama kita puasa, sekarang udah mau puasa lagi. Bener. Kemarin tuh bocah masih bocah, sekarang udah gendong bocah. Bener Pak. Kenapa? Waktu begitu cepat buat kita. Maka manfaatin waktu. Karena kita semua dibatasin waktu. Nih semuanya. Emang kagak ada batas waktunya? Dibatasin po lah. Emang kagak ada batas waktunya. Ceramah dibatasin waktu. Masa udah jam 3 masih ceramah aja saya di sini? Ya po, ada waktunya nih kita semua. Umur kita dibatasin. Po, dibatasin. Bo, dibatasin. Po, dibatasin. Umur kita dibatasin. Po, umur kita dibatasin.
Jangan ngerasa muda, Pak Ustadz saya masih muda, jauh sama mati. Kagak po, mati mengacak. Kadang engkongnya seger, cucunya berangkat duluan. Kita nggak tahu. Nih semuanya kita, nih saya, semua sama. Masih muda, cakep, cantik, terkenal. Niko Ardila, mati po. Sampai sekarang. Ya Allah. Alda Risma, Sukma Ayu, Poppy Mercury, masih pada perawan itu kan dia. Mati. Mubazir tuh orang. Masih rawan. Haji Mas Said tahu, kenal kan ya, lakinya Angelina Sondak, 40 tahun po, ganteng keren, nah jantung mati. Nyusul temennya Ricky Jo penyiar bola, 40 tahun juga mati jantung. Ade Namnung artis badan gede gemuk tuh pemain Tawa Sutra, 38 mudaan lagi 2 tahun. Nyusul temennya Budi Anduk, 40 tahun Budi Anduk tuh yang rambutnya keriting, mati 40 jantung juga dia. Jupe Julia Perez 37 dia, Masya Allah. Jupe 37 mati mudaan lagi. Olga 32 po, Masya Allah masih bocah banget, 32 mati. Ya Allah. Asraf, kenal Asraf? Lakinya BCL, ganteng keren, 40 tahun mati. Meninggal tanggal 18 Februari 2018. Iya emang saya tulis, saya ingetin biar supaya gampang ngapalin masa idahnya BCL waktu itu. Keduluan si Ariel saya. Mati juga po. Jangan semua manusia nggak ada yang jago bang, yang jago ayam. Jangan semua. Umur kita nggak banyak, cuma 7. Tuh kata ngkong saya begitu. Jangan sok lu tong jadi orang. Umur manusia cuma 7. Kok 7 kong? Kalau nggak Senin Selasa. Kalau nggak Selasa Rebo. Iya juga aki-aki. Bener, yang deket banget sama kita kan kematian. Kematian po, napas kita keluar nih, nggak masuk lagi, habis sudah. Segitu doang. Artinya apa? Kita manfaatin bener waktu. Mumpung apa? Mumpung dikasih kesempatan. Sya'ban udah mau penghujung, dikit lagi masuk Ramadan. Manfaatin buat taqarrub ibadah kepada Allah. Kenapa? Ini ngadepin bulan suci, kita suciin diri kita. Bersyukur kita ketemu Ramadan lagi. Kenapa? Nggak ada jaminan bang, tahun depan kita ketemu Ramadan lagi. Siapa yang berani jamin? Nggak ada. Bersyukur, ya Allah, kemarin masih terawih sama gua tuh orang, sekarang tetangga gua udah nggak terawih bareng sama gua tahun ini. Bersyukur. Maka manfaatin waktu yang Allah kasih. Sholat ngajarin kita disiplin waktu. Yang kedua, apa yang kita ambil pelajaran dari sholat? Sholat ngajarin kita supaya apa? Jangan sombong. Sholat ngajarin jangan sombong po. Bingung ini kita, jangan sombongnya di mana Pak Ustadz? Ayo kita lihat gerakan sholat. Anggota tubuh kita bang, yang paling terhormat kepala. Nih pala kita paling terhormat nih. Bercanda sama teman kita dikeplak para kita marah. Lu bercanda yang bener apa? Jangan main pala. Tuh, pala yang terhormat yang paling mulia. Makanya orang kalau nggak ada kepalanya bukan orang. Bener kan cing? Ayo coba bikin KTP di kelurahan, kan yang dipoto kepala. Ada orang sini KTP-nya gambar dengkul. Nggak ada. Kepala kita anggota tubuh paling terhormat. Tapi lihat dalam sholat, ketika sujud, kepala kita sama rendahnya dengan kaki. Bahkan kepala kita bang sama rendahnya dengan kaki. Pala kita lebih rendah dari pantat kita. Dalam sujud tinggian pantat sama pala. Apa yang kita ambil pelajaran? Ternyata nggak ada apa-apanya kita di hadapan Allah. Apa yang mesti kita sombongin? Lahir ke dunia kita nggak bawa apa-apa. Lahir ke dunia sehelai benang nggak ada yang kita bawa. Nama dikasih sama orang, lahir dibantuin sama orang. Nah baju dipakai nama orang, nggak ada, kita bisa sendiri. Pok lahir ke dunia nggak ada yang kita bawa apa-apa, sehelai benang nggak ada yang kita bawa. Maka disinggung dalam lagu Engkau Ngaji Oma. Ada tuh, bukankah engkau dilahirkan telanjang tanpa sehelai benang. Ya Allah, dalam banget itu lagu. Kemudian berkat rahmatnya Tuhan, kau bisa jadi orang. Tak malukah, tak sadarkah, kau kira dirimu siapa? Itu lagu. Hei, jangan mentang-mentang kuasa menyuruh orang tolak pinggang setinggi dada. Wah, ada lagunya po. Tidakkah kau perhatikan dari apakah dulu dirimu dijadikan?
Dari tetes air hina kau diciptakan, lalu engkau disempurnakan. Disindir po kita tuh lagu. Nggak ada yang kita sombongin. Apa yang kita mesti sombongin? Nggak ada bang. Pangkat, jabatan, harta, kedudukan, semua titipan. Bener. Yang namanya titipan jangan bikin sombong dong. Lihat no tukang parkir. Hebat tukang parkir po di mall. Mobil banyak banget, mereka cakep-cakep, mahal-mahal. Itu tukang parkir kagak sombong. Bener po? Lah iya, nanti mobil bersih satu demi satu habis sama sekali. Tukang parkir nggak sedih. Kenapa po? Tukang parkir cuma merasa dititipin, kagak ngerasa memiliki. Jangan mentang-mentang kaya, jalan kagak insya Allah. Sholat ngajarin jangan sombong, nggak ada yang kita sombongin. Wala tamshi fil ardi maroha. Jangan kau berjalan di muka bumi dalam keadaan sombong. Sholat ngajarin kita, satu, disiplin waktu. Kedua, diajarin jangan sombong. Yang ketiga, sholat ngajarin kita apa? Selesai sholat ibu bapak, salam ke kanan, salam ke kiri. Pelajaran buat kita dalam hidup bermasyarakat, kudu tengok kanan, tengok kiri. Jangan mentang-mentang kaya, ya po. Mentang-mentang kaya merasa hebat sendiri, pinter sendiri, kaya sendiri. Apa ntar mati berangkat sendiri? Kagak lah, hidup enak adanya orang lain. Saya ngomong begini kan enak nih, ada empok ngadep kemari yang dengerin, abang ngadep kemari dengerin. Saya ngomong begini, empok yang dengerin, empok ngadep kemari, ada yang didengerin. Saling perlu kita. Bukan berarti penceramah lebih hebat dari jamaah PA. Walaupun saya ceramah 3 jam di sini sampai subuh saya ceramah, yang dengerin kagak ada. Kalau kata RT itu saya udah lama begitu kan PA saya. Orang kagak ada yang dengerin. Hidup berarti kan saling perlu, ya po. Iya, jangan mentang-mentang kaya. Orang disebut kaya, ada yang miskin. Nggak mungkin disebut kaya kalau nggak ada miskin. Nggak mungkin disebut atasan kalau nggak ada bawahan. Atasan perlu bawahan. Coba-coba empok pakai baju atasan doang, ayo kagak ada bawahannya. Diselepatin bocah. Saling perlu kita hidup. Makanya hidup tuh yang enak kayak apa? Kayak 5 jari. 5 jari nih, 5-5-nya beda semua bang po. Beda, jempol, telunjuk, jari tengah, jari manis, kelingking, beda. Tapi kompak dia. Tuh kompak bersatu, mukul bisa, nampar bisa. Coba-coba makan pakai jempol doang, ayo pikir. 3 hari belum kelar pakai jempol doang. Nampar pakai telunjuk, kagak sakit. Maka 5-5-nya kompak. Ada simbol dalam bermasyarakat. Jempol simbolnya pejabat nih. Siapa dia? Pak RT, Pak RW nih, lurah, camat, bupati, wali kota, gubernur, menteri, presiden. Jempol dia. Kerjaan kalau udah dijempolin pemerintah cakep. Yang ini telunjuk nih po. Simbol apa telunjuk? Orang kaya. Kenapa telunjuk simbolnya dia? Orang kaya kalau udah kena nunjuk rapi semua. Musola tingkat bang. Itu kalau orang kaya yang nunjuk rapi musola. Coba yang miskin nunjuk sembarangan. Lah ditekuk orang agak model lo. Orang kaya mah beda, duduk bareng rame-rame orang kaya. Orang kaya kentut lah. Itu mana ngomong, waduh bapak sehat. Sehat bapak, alhamdulillah pak. Udah bisa kentut bapak ya, alhamdulillah. Orang kaya. Nah, coba yang miskin kentut sembarangan, abis dibully kita bang. Setan lo, buang kayak lo. Nggak punya adab bener lo kentut sembarangan. Lo pindah sono pinggir kali, diusir. Maka simbolnya dia orang kaya telunjuk. Yang ini jari tengah. Siapa dia? Simbol TNI, Polri, polisi, ABRI nih. Adanya jari tengah dia. Kenapa di tengah? Netral. Kesono kagak kemari kagak. Makanya tengah-tengah nih. Simbol TNI, Polri, polisi, ABRI dia jari tengah. Tengah-tengah dia. Netral dia tengah-tengah. Kesono kagak kemari kagak. Sono jangan belain, kesini jangan belain. Tengah-tengah ya. Netral. Woi netral. Woi netral. Woi netral dong. Netral. Nih jari tengah. Nah ini jari manis. Siapa dia? Simbol anak muda, Karang Taruna. Nih anak muda. Kenapa simbolnya jari manis? Karena anak muda, masa yang paling manis. Biar buntung tetap namanya jari manis. Yang ini baru kelingking bang. Siapa dia? Simbol kaum perempuan. Tuh Dharma wanita nih kelingking dia. The power of emak-emak nih kelingking. Kelingking dia memang kecil tapi antep. Yang macam-macam sama kelingking. Kelingking kecil nih, mantep. Laki biar gede kayak apapun ditelan sama dia. Yang macam-macam sama kelingking. Kemana aja masuk nih fleksibel dia. Ke hidung masuk, ke kuping masuk. Bener po, di kampung saya ngecek ayam nelor apa kagak. Sodok apa kelingking? Nggak mungkin pakai jempol, boros. Sian bol ayam ledes ya.
Nih makanya masing-masing fungsinya. Beda boleh marahan, jangan. Beda boleh marahan, jangan. Ini tahun politik, beda pendapat, beda pemilih, beda pilihan, silahkan. Lu milih siapa besok po caleg ntar 2024? Gue sih milih dia. Gue sih kagak, gue milih yang ono aja. Ya udah nggak ngapa-ngapa po. Empo lewat sono, gue lewat sini nih po. Nih ntar kita ketemu di sono, kan cakep ya po. Iya, akhirnya jangan mau kita diadu domba, yang pada jadi enak-enak kita dibawa pada berantem, bener? Iya, jangan mau diiming-imingin doang. Tenang aja pak, kalau saya jadi jalanan rata, rata sama air, banjir mulu. Iya, jangan begitu. Makanya kita jangan mau diadu domba. Beda pilihan boleh, marahan jangan. Kan kita pengen kebersamaan, kekompakan, kerukunan, hidup bermasyarakat, kan enak. Ya kayak dua tangan, jangan kayak dua kuping. Hidup tuh jangan kayak dua kuping bang. Nih kuping kanan kiri kagak akur dia. Jangan kayak kuping hidup dah. Kuping kanan ngadep sono, kuping kiri ngadep sono. Kagak, dia kagak pernah akur. Kuping kanan budek, kiri anteng aja dia mah kagak. Makanya lebaran gak pernah ketemu dia. Hiduplah kayak dua tangan, kiri kanan kompak, kiri gatel kanan gak pakai diundang, jadi datang garukin. Gak mungkin kiri gatel kanan ngomel, mampus lu garuk diri, kagak. Dua-duanya gatel kompak main garuk-garukan. Hidup bermasyarakat juga begitu. Tetangga lagi sakit, jangan pakai diundang, tengokin. Tetangga ada yang meninggal dunia, jangan pakai dibilangin, datengin takziah. Jangan tetangga lagi sekarat, rapat dulu di pos RW. Oh dia sakit ya? Iya ngomong-ngomong partainya apaan dia? Wah keburu mati orang. Ini makanya kita pengen kebersamaan, kekompakan, kerukunan, biar akur, turun rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi menjelang kita Ramadan, dikit lagi dalam hitungan hari, Rajab, Sya'ban, Ramadan, 3 bulan persiapan kita mendapatkan titel la'allakum tattaqun. Apa yang pertama? Bulan Rajab dalam rangka litathiril badan, suciin badan kita. Artinya apa? Bulan Rajab itu Syahrullahil Asam, bulan Allah yang tuli, yang gak mau dengar ada pertengkaran, permusuhan di antara kita. Rajab bulan perdamaian. Jangan sampai ada kontak fisik di antara kita. Ayo kita sama-sama akur, nggak boleh ribut, nggak boleh berantem. Masuk bulan Sya'ban dalam rangka litathiril qalbi, mensucikan hati kita biar bersih hati. Kenapa? Karena penyakit hati begitu banyak. Nih Sya'ban bersihin hati kita. Penyakit hati ya sombong, degig, iri, macam-macamnya po, buang semuanya. Kenapa? Karena kita mau masuk bulan Ramadan. Apa bulan Ramadan? Dalam rangka litathir ruh, mensucikan ruh kita, jiwa kita jadi bersih. 3 bulan persiapan, Rajab badan bersih, Sya'ban hati bersih, masuk Ramadan jiwa kita bersih, sehingga keluar Ramadan dapat titel dari Allah Idul Fitri, kembali kepada kesucian, bersih, suci, tanpa dosa dan noda. Alhamdulillah. Kayauma waladathu ummuhu, seperti bayi yang baru dilahirkan sang ibunya, suci, bersih, tanpa dosa. Maka bayi orok kagak ada dosanya. Kita ntar keluar Ramadan kayak bayi lagi po, dosanya nggak ada. Bayi kan dosanya nggak ada, orok dosanya nggak ada lah. Makanya kita cium kapan aja enak, siang, malam, sore, tengah hari. Mulut kita cium masih wangi lah, orok. Coba tengah hari nyium aki-aki po, wah beda rasanya buat tembakau. Maka kita pengen kayak bayi yang baru dilahirkan lagi. Yuk persiapkan Ramadan dari sekarang, kuatkan iman kita, akidah kita, dilatih kita untuk masuk Ramadan. Dari Rajab diajarin oleh guru-guru kita amalan yang terbaik apa? Perbanyak puasa sunnah, latihan di bulan Rajab. Buat apa? Buat latihan Ramadan, nggak kaget lagi puasa. Ada orang yang kagak puasa lagi po, kaget dia kagak latihan lagi, bininya galak lagi, puasa bang lu, tua bangka malu mau bocah. Akhirnya dia puasa juga po, orang kagak pernah puasa, latihan puasa juga. Hari pertama bu po jam 2 siang udah oleng gitu, liatin juga. Orang kagak pernah puasa, matanya putih semua, di pinggiran doang hitam dikit banget. Ya Allah po, di jalan ke dapur jam 3 ngeliat sunlight kayak sirup marjan, diliatin berengan matanya. Ada kecoa di pinggiran pintu Jakarta korma.
Karena memang nggak latihan lagi dia, nggak kuat, makanya kita puasa disuruh menahan hawa nafsu. Mudah-mudahan kita besok sehat walafiat, Allah kasih rezeki yang banyak buat ngadepin munggah, ngadepin puasa, dan insya Allah kita ketemu rezekinya bisa menjalankan ibadah Ramadan yang sempurna sehingga mendapatkan titel la'allakum tattaqun, menjadi orang-orang yang beriman dan bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Sesuai hari ini kita laksanakan peringatan Isra dan Mi'raj. Isra artinya jalan, jalan tentunya maju. Mi'raj artinya naik, naik sudah pasti ke atas. Selesai pelaksanaan Isra dan Mi'raj di Musola An-Naba ini, ibadah kita lebih maju dan meningkat.